Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salam lagi Pak ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Gitu. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Raya Asmaul Husna. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan kenikmatan yang Allah berikan berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim, dan insya Allah nanti kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini akan menjadikan saksi amal besok di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Biqouli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diamanai untuk menjadi pengganti ya, atau pemain cadangan Pak ya. Di mana-mana pemain cadangan itu belum bisa seperti pemain inti. Nah, pemain cadangan itu ya menit 80 kalau pemain bola, menit 80 akhir baru dimasukkan. Baru ngisi sampai 10 menit sudah selesai. Nah, baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin saya sampaikan biasanya itu setiap malam Jumat di Masjid Raya Asmaul Husna ada pembacaan surah Yasin bersama-sama. Nah, sebelum pembacaan surah Yasin bersama-sama, nah itu biasanya ada sedikit kultum. Nah, tapi alhamdulillah setiap malam Jumat itu jamaahnya banyak anak-anak Pak. Oh, ngalor ngidul ya, ke kanan ke kiri banyak pada lari-larian. Nah, tapi kalau subuh hari ini jamaahnya ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Dan alhamdulillah setiap malam Jumat itu biasanya saya mengkaji salah satu kitab yang namanya kitab Ar-Ruh, kitab yang menerangkan tentang kematian. Nah, itu penting menurut saya untuk bisa dikaji setiap kajian subuh, karena itu kitab yang akan memberikan informasi kepada kita yang nantinya akan kita lewati proses kematian, nanti setelah kematian, kemudian ketika sakaratul maut, nazak, istilahnya nazak, kemudian talqinul mayyit. Jadi talqinul mayyit itu ada dua Pak. Talqinul mayyit yang pertama, talqinul mayyit ketika ruh itu akan diangkat oleh Allah. Ketika ruh akan diangkat oleh Allah, maka orang-orang yang ada di sekitarnya
itu harus membimbing dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Biasanya dituntun dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma ada sebagian ulama yang menyarankan jangan menuntun itu kepanjangan dengan kalimat la ilaha illallah, karena dikhawatirkan ketika ruh itu sudah keluar, yang kalimat keluar itu bukan la ilaha illallah melainkan la ilaha. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Nah, ini malah berbahaya. Dituntunnya pakai kalimat singkat, Allah, Allah, Allah. Nah, ini kalimat-kalimat yang singkat tapi penuh dengan makna. Ya. Ketika dituntun dengan kalimat Allah, Allah, maka ketika ruh itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang keluar terakhir itu adalah kalimat Allah, Allah. Nah, itu cara bagaimana para ulama itu menerangkan ketika talqinul mayyit, maka harus dituntun dengan kalimat yang pendek, jangan dengan kalimat yang panjang. Nah, ini saya itu pernah pengalaman. Saya pernah menjadi imam plus marbot di salah satu masjid. Ada di Taman Royal, tahu Pak ya? Taman Royal 2. Itu tiba-tiba ada jamaah yang lari ke masjid. Ustadz, ini orang tua saya sudah mau sakaratul maut, tolong Ustadz. Semuanya lari ke masjid. Loh, kenapa ditinggal? Iya Ustadz, orang bapak saya itu malah bilang di situ ada malaikat, lari semuanya. Jadi orang tuanya bilang, tolong saya, di situ ada malaikat, semuanya malah lari ke masjid minta tolong Ustadz untuk menuntun. Wah, ini salah besarnya. Akhirnya apa? Akhirnya saya datang ke situ. Pas datang ke situ sudah tidak ada. Padahal itu adalah momen atau waktu yang menentukan. Ketika talqinul mayyit atau ruh itu akan dicabut, keluar kalimat apa yang keluar yang terakhir ketika kehidupan akhirnya. Nah, ini pentingnya kita memberikan pendidikan agama terhadap putra-putri kita. Jadi ketika dikasih tahu ada malaikat, bukannya malah nazak, bukannya malah dituntun, malah kabur semuanya. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Nah, karena saking takutnya ketemu dengan malaikat. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan malaikat itu bentuknya mempunyai sayap, dan sayapnya itu ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4, kemudian ada yang sayapnya 3. Enggak usah membayangin Pak, bentuknya seperti apa, berarti kayak di kartun-kartun itu kan. Ya, di Al-Quran itu jelas di surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wasulasa waruba yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang lebih dari 4 ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikah yang telah menjadikan malaikat, rusulan uli yang telah menjadikan utusan, uli ajnihatim masna yang telah mempunyai sayap masna wasulasa waruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, dan ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Jadi ketika ruh itu akan dicabut, nah, itu akan diperlihatkan bentuk malaikat itu. Makanya ketika ada orang yang mau meninggal, itu biasanya ada diperlihatkan makhluk-makhluk yang aneh. Diperlihatkan makhluk-makhluk yang aneh. Biasanya itu kalau orang yang paham, dia itu akan menutupkan mata. Dia akan menutupkan mata, terus berdoa meminta kepada Allah agar dimudahkan ketika dicabut ruhnya. Nah, ini talqinul mayyit yang pertama. Kemudian yang kedua adalah talqinul mayyit ketika ruh itu berada di alam barzah. Jadi kalau kita melihat di kitab Ar-Ruh, itu prosesnya seperti itu Pak. Ketika ruh itu dicabut, kemudian langsung dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ruh itu dicabut oleh Allah, macam-macam. Ketika orang yang beriman kepada Allah, dia itu akan mengalir air yang mengalir
yang keluar dari tubuh atau seperti keringat. Jadi keluar mudah, Pak. Tapi kalau orang kafir itu ketika dicabut ruhnya oleh Allah, dia itu akan dikeluarkan, dimasukkan, keluarkan, dimasukkan terus. Itu kan di Al-Quran sudah ada, akhriju anfusakum al-yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Nah, kemudian wal malaikatu basitu aidikum. Jadi malaikat itu akan menarik ruhnya, menarik, kemudian memasukkan lagi, menarik, memasukkan lagi. Bahkan seperti orang yang dipukul. Nah, ini sakitnya kayak apa, Pak ya? Ya, sakitnya ketika dicabut ruhnya. Nah, ketika orang yang beriman kepada Allah, orang itu akan dicabut ruhnya seperti air yang keluar dari tubuh manusia. Apa itu? Yaitu air keringat. Nah, ketika ruh itu sudah keluar, kemudian langsung naik. Nah, malaikat ini akan mencabutnya dengan mudah. Ketika ruh itu akan dicabut dengan mudah, kemudian mengeluarkan bau yang harum, bau yang wangi. Malaikat yang sampingnya itu ada 2 malaikat, Pak, yang mencabut. Yang sampingnya di atas kepala, yang satunya di atas kepala, yang satunya di bawah kaki. Nah, ketika keluar, malaikat yang di bawah kaki ini ngomong, ini baunya kok harum sekali. Ini seperti minyak misik, minyak yang tidak pernah ada di dunia. Kemudian malaikat yang di kepala itu bilang, inilah ruhnya orang yang soleh, ruhnya orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian ruh itu naik ke atas, terus diketuklah pintu langit yang pertama. Kemudian malaikat pintu langit pertama itu bilang, ini kok ada baunya yang harum, ruhnya siapa ini? Ruhnya fulan bin fulan, ruhnya fulan bin fulan, tolong dibukakan langitnya. Masuk kemudian langit pertama. Kemudian langit kedua bilang, ketika sampai ke langit kedua, ini ruhnya siapa? Ruhnya fulan bin fulan, kok baunya harum sekali. Nah, kemudian dibukakan langit yang kedua. Kemudian masuk ketiga terus sampai ke 7, seperti prosesnya Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian terakhir malaikat ini disewankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disewankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, fulan bin fulan, engkau adalah bagian dari orang-orang yang ahli surga. Engkau tak saya beri catatan ini yang dinamakan dengan catatan illiyin. Makanya di Al-Quran itu ada wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu adalah rapot pertama kita, Pak. Jadi buku besar, semuanya dimasukkan ke situ, bahwasanya orang ini akan mendapatkan kenikmatan surga. Setelah itu roh itu akan turun ke bumi seperti daun yang berjatuhan, saking mudahnya, Pak. Jatuh terus. Nah, roh itu kemudian masuk ke alam barzah. Ini proses yang pertama, prosesnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prosesnya orang yang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jadi ketika rohnya itu dicabut, rasanya itu na'udzubillah. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran, malaikat itu memukuli ruhnya, ketika mau keluar dimasukkan lagi, keluar dimasukkan lagi. Wal malaikatu basitu aidikum akhriju anfusakum. Rasakan ini, kamu di dunia tidak mau beriman kepada Allah, makanya orang yang matinya kafir itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia. Semuanya itu melaknat. Ulaika innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Semuanya itu akan melaknat orang-orang yang matinya dalam keadaan kafir. Makanya kita sangat bersyukur sekali, Pak ya. Kita itu sudah diberikan keimanan dan keislaman semenjak kita lahir. Belum tentu di usia sekarang ini, ketika kita lahir dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak mengenal Allah, di usia sekarang ini kita masuk agamanya Allah, kita masuk Islam.
Makanya saya nggak cocok Pak, kalau ada yang bilang enak ya dulu ketika hidup di zaman dulu bisa berjuang sama Rasulullah, bisa berjuang menegakkan Islam. Nah kalau jadi Abu Bakarnya, kalau jadi Abu Jahalnya, nggak repot ya. Makanya kita bersyukur kita sudah diberikan iman dan Islam semenjak kita lahir, meskipun jarak kita jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita itu sama Rasulullah melebihi jaraknya Rasulullah kepada Nabi Isa. Jaraknya Rasulullah sama Nabi Isa itu sekitar 600 tahun. Nah, kita jaraknya kepada Rasulullah adalah 1445 tahun. Ya sekitar segitu, Pak. Berarti jaraknya lebih lama daripada jaraknya Nabiullah Isa alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ada dalil yang menerangkan bahwasanya semenjak jaraknya Nabi Isa sampai Rasulullah, semuanya itu otomatis masuk surganya Allah. Nah ini ada keterangan. Ada keterangan bahwasanya jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu ada kemakluman dari Allah. Bahwasanya jarak itu adalah jarak kekosongan utusan Allah. Nah itu ada kenikmatan orang itu akan diberikan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi jaraknya kita, jarak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu akan menjadikan senjata kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, asal kita itu tidak melakukan dosa-dosa besar, Pak ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ketika kita mau bisa menjauhi dari dosa-dosa besar, maka insyaallah kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ruhnya orang kafirin dicabut oleh Allah, itu akan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, ketika keluar dari ruhnya, malaikat yang bawah ini mengatakan, "Ini ruhnya siapa? Kok baunya bangkai? Bangkai yang tidak ada seperti di dunia." Nah, kemudian malaikat yang di atas bilang, di atas kepala Mas, di atas kepala itu bilang, ruhnya fulan bin fulan ketika di dunia tidak beriman kepada Allah, maka Allah berikan siksa yang pertama, yaitu apa? Yaitu bau yang luar biasa, bau yang tidak enak, bau bangkai yang busuk. Nah, kemudian ketika naik ke langit pertama, malaikat ini bilang, ini baunya ruhnya siapa? Ini bau apa? Kok baunya menyengat seperti ini? Nah kemudian malaikat ini bilang, tolong bukakan pintunya. Ini ruhnya fulan bin fulan ketika di dunia tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Apa kata malaikat yang menjaga langit pertama? Bilangnya, saya tidak mau buka pintu karena fulan bin fulan ini tidak menyembah kepada Allah. Dia mati dalam keadaan kafir. Jadi langit pertama sudah ditolak. Ketika langit pertama ini sudah ditolak, kemudian langsung dijawab oleh Allah, wahai fulan bin fulan, engkau adalah bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka saya akan kasih catatan di dalam buku rapot yang dinamakan Sijjin. Jadi ada Illiyin, ada Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabum marqum. Nah, ini Sijjin itu adalah rapot besar catatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada film Sijjin. Tahu Pak ya? Film Sijjin itu film horor ya. Itu yang menerangkan tentang siksa di alam barzah. Nah, kayaknya gambarnya seperti itu Pak ya. Ini banyak pocong dan lain sebagainya. Itu karena apa? Sijjin itu adalah rapot catatan amal orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ruh ini diturunkan ke bumi. Ketika ruh itu diturunkan ke bumi,
roh itu akan kebingungan. Saya turunnya bagaimana? Akhirnya apa? Dilepas sama malaikat dan turun seperti burung yang turun yang ke bawah secara cepat. Itu apa namanya? Kebingungan, saking bingungnya. Ini saya mau kemana? Roh itu kebingungan. Karena apa? Karena malaikat sudah tidak mau membawanya. Diturunkan ke bumi, dimasukkan ke dalam kubur itu dalam keadaan lepas, tidak ada yang nuntun. Ini bayangin Pak ya, rohnya orang-orang kafir. Nah, itu talqinul mayyit yang pertama. Nah, ketika roh itu masuk ke dalam jasadnya yang kedua, dihidupkan yang kedua, nah baru kemudian talqinul mayyit yang kedua, yaitu dia akan menghadapi pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir ditanya, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan menjawab dengan tegas, "Man rabbuka?" Orang-orang yang beriman kepada Allah menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Orang-orang yang beriman kepada Allah akan menjawab dengan tegas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kitabuka?" Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan menjawab dengan tegas, Kitabi Qur'anil Karim. Kemudian wa ma kiblatuka? Kemudian ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Nah, ini 5 pertanyaan ini dijawab dengan tegas, dijawab dengan jelas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, "Marrabbuka?" Jawabnya apa Pak? Ana la adri. Jadi tulisan Arabnya itu ha, alif, ha bulat. Ana la adri. Saya enggak tahu. Bingung. Wa man nabiyuka? Ana la adri. Wa ma kiblatuka? Ana la adri. Dijawab terus seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak mampu menjawab ketika di dunia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat ila yaumil qiyamah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, alam barzah, kenikmatan alam barzah sampai ila yaumil qiyamah. Jadi ada kenikmatan kubur, ada azab kubur. Kenikmatan kubur ini nantinya akan menyambung ke kenikmatan surga. Siksa kubur ini akan menyambung ke dalam siksa neraka. Makanya diterangkan di kitab Jauharul Maknun, dijelaskan bahwa ketika orang yang ketika orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah di alam kubur mendapatkan kenikmatan surga, dia akan mengatakan, "Ya Allah, kemarin engkau berikan saya kenikmatan yang luar biasa. Sekarang ini kok ada kenikmatan lagi yang lebih besar. Ini kenikmatan apa ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Ini adalah kenikmatan surga. Kenikmatan annalahum jannat tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu." Mereka mengatakan, "Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha." Kenikmatan ini kok seperti kenikmatan sebelumnya. Oh, itu kenikmatan kubur dan sekarang ini kenikmatan surga. Kenikmatannya lebih besar daripada kenikmatan surga. Nah, mengatakan walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Itu kenikmatan di alam barzah dan kenikmatan di alam atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mendapatkan siksa. Ketika orang itu mendapatkan siksa dari Allah di alam kubur, dia merasa kesakitan. Nah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kemudian penghuni neraka ini bilang, "Ya Allah, sebelumnya engkau sudah berikan saya siksa. Nah, sekarang ini siksanya kok lebih pedih. Ini siksa apa lagi ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Ini adalah siksa neraka. Ketika di dunia engkau tidak menyembahku, maka rasakanlah siksa ini." Jadi ada nikmat kubur, kemudian ada siksa
kubur. Kemudian ada juga nikmat surga, ada siksa neraka. Nah, talqinul mayitnya yang kedua itu kapan? Yaitu ketika jenazah sudah masuk ke dalam liang lahat. Nah, ketika jenazah masuk ke dalam liang lahat, ruh itu dikembalikan oleh Allah, maka orang yang masih hidup mengajarkan kepada orang yang sudah meninggal. Diajarkan dengan kalimat ketika ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sekarang ini saya lihat gak ada Pak yang seperti itu, ya. Kalau di daerah masih banyak, tapi saya sering takziah itu setelah dimakamkan, dikuburkan langsung ditahlilin, bahkan langsung ditinggal. Ada yang berikan sambutan rektor ini, sambutan rektor ini, itu gak penting semuanya. Yang penting itu malah mengajarkan kepada si mayit. Sabbatahullahu bil qawli sabti fid dunya kama sabbata fil akhirah. Sabbatahullahu bil qawli sabti fid dunya kama sabbata fil akhirah. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesianya, nanti ketika ada dua malaikat bertanya kepada engkau, jawab dengan tegas, jawab dengan lugas, jangan takut, jangan ragu, itu adalah makhluknya Allah. Ketika ditanya marrabbuka, jawab dengan tegas, Allah Rabbi. Nah, itu namanya talqinul mayit yang kedua. Ketika talqinul mayit yang kedua, ini yang paham itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu putra-putrinya yang akan membimbing, yang akan menuntun, baik ketika talqinul mayit yang pertama dan talqinul mayit yang kedua. Ini pentingnya kita belajar tentang agama. Apalagi di kitab Ar-Ruh itu sudah dijelaskan bahwa proses-proses kematian itu nantinya akan seperti ini, yang nantinya akan kita lewati. Makanya di kitab Ar-Ruh itu ringkasan, Pak. Kalimatnya itu ringkasan. Ringkasan dari mana? Ringkasan dari ayatnya Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan mengatakan posisi ruh, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak telah berikan kepada engkau illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nah, kalimat sedikit ini loh yang akan menjadikan ringkasan. Namanya kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu kitabnya tebal, Pak. Ada berapa halaman? 180 halaman. 180 halaman itu ada berapa hadis? Itu padahal hanya ringkasan. Ringkasan ketika kalimat dengan illa qalila. Itu hebatnya para ulama-ulama dulu seperti itu, Pak. Ulama-ulama dulu itu meneliti hadis-hadisnya Rasulullah, kemudian meneliti tafsir-tafsirnya Allah. Nah, kemudian diteliti, digabungkan, jadilah salah satu kitab. Nah, yang ini kitabnya dinamakan dengan kitab Ar-Ruh. Padahal kalimatnya illa qalila, hanya sedikit. Ini kan luar biasa. Nah, talqinul mayit yang pertama, kemudian talqinul mayit yang kedua. Nah, kemudian ada di situ dijelaskan bahwa ruh itu posisinya seperti apa. Nah, ruh itu posisinya apakah abadi atau nanti akan dihidupkan lagi. Kadang ada yang bertanya seperti itu, Pak. Di Al-Quran sudah jelas diterangkan, qulillahu summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian di ayat yang lain, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bizunubina. Ya Allah, ya Tuhanku, amattana snataini, engkau telah mematikan saya 2 kali, wa ahyaitana snataini, dan engkau telah menghidupkan saya 2 kali, fa'tarafna bizunubina, maka berikanlah kami agar supaya azab ini engkau berhentikan, fal ila khurujim min sabil. Kemudian di ayat yang lain diterangkan ayat yang berbunyi summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi dimatikan, dihidupkan, kemudian dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Jadi 2 hidup, 2 mati. Benar Pak ya? 2 hidup, 2 mati. Kita mati itu kapan? Sebelum kita mati yang pertama, sebelum kita hidup di
di dunia. Berarti itu mati yang pertama. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, berarti hidup di dunia. Berarti hidup yang pertama. Kemudian kita dimatikan oleh Allah, masuk ke alam barzah. Nah, berarti itu adalah dimatikan yang kedua. Kemudian kita hidup di alam barzah. Di alam barzah ini kita dihidupkan lagi. Berarti dihidupkan yang kedua. Benar Pak ya? 2 kali hidup, 2 kali mati. Terus nanti gimana ketika di akhirat? Itu ada pertanyaan seperti itu di kitabnya. Di akhirat itu kan nanti dikumpulkan di alam mahsyar. Berarti kan dimatikan. Ya, sementara ada ayat yang berbunyi fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika malaikat Israfil ini atau di hari kiamat nanti semua itu akan dimatikan oleh Allah. Kemudian dihidupkan lagi, dikumpulkan di alam mahsyar. Berarti 3 dong matinya. Matinya 3, hidupnya 3. Ini ada pertanyaannya seperti itu. Dan pertanyaan ini akan berdampak. Berarti orang yang sudah mati di alam barzah nggak perlu didoain. Karena orang udah mati, hidupnya nanti ketika di alam mahsyar. Berarti orang yang sudah mati di alam kubur, berarti posisinya kosong. Nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada kenikmatan kubur, tidak ada siksa kubur, nggak ada. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kalau ada kehidupan alam barzah, berarti Rabbana amatana salasan wa ahyaitana salasan. Kemudian summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum 3 kali. Nah, ini pertanyaan di dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa ruh itu diciptakan untuk abadi, Pak, untuk kekal. Jadi setelah ruh itu dicabut, itu nggak akan mati lagi. Nah, terus ketika di alam mahsyar, ketika hari kiamat itu seperti apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dimatikan ketika yaumil kiamah nanti. Fa idza ja'atit tammatul kubra fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Itu menjelaskan bahwasanya ketika malaikat Israfil sudah meniup untuk hari kiamat, semuanya itu akan mati. Nah, ini dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwasanya ketika ruh yang sudah mati sebelumnya itu akan dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya pingsan. Saking kagetnya kemudian pingsan. Setelah pingsan kemudian ruh ini akan dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap Pak, 2 kali hidup, 2 kali mati. Karena posisinya pas sudah mati itu, kemudian hari kiamat dia posisinya akan dipingsankan oleh Allah. Karena ada hadisnya Rasulullah SAW, ketika malaikat Israfil itu meniup sasakala, aku terkaget dan aku pingsan. Kemudian saya melihat Nabi Musa alaihissalam sudah memegang liwaul hamdi, sudah memegang bendera apa itu? Bendera hamdun, bendera umat Islam, bendera tauhid. Nah, itu ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita mengirim doa, ketika kita membaca Yasin, tahlil dan lain sebagainya, didoakan kepada si mayit itu sampai. Karena apa? Karena di alam kubur itu ada kehidupan. Kehidupan setelah kematian dari alam dunia. Makanya ketika orang mati itu batasnya hanya sebatas barzah. Tahu barzah Pak ya? Barzah itu hanya hijab. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang itu ada barzah. Barzah itu adalah hijab. Hijab itu adalah papan di mana papan orang yang masih hidup tidak bisa melihat orang yang sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal itu bisa melihat orang yang masih hidup. Berarti seperti melihat akuarium Pak ya. Ya, seperti akuarium. Gak tahu ikannya bisa melihat apa enggak ya. Ikannya bisa melihat kita enggak. Tapi orang yang sudah meninggal itu bisa melihat kita.
Orang yang sudah meninggal itu bisa melihat aktivitas kita. Makanya di Al-Quran itu sudah dijelaskan, orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu dengan orang yang masih hidup. Kapan waktunya? Ketika orang itu tidur. Jadi tidur itu kategorinya mati, Pak. Makanya jangan banyak tidur ya. Allahu yutawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah telah mewafatkan seorang jiwa hina mautiha, ketika orang itu mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang tidak mati yaitu posisinya tidur di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, orang yang sudah mati itu akan ditahan ruhnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi orang yang mati itu ruhnya ditahan, tapi orang yang tidur itu ruhnya dikembalikan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Makanya orang yang sudah mati biasanya bertemu dengan orang yang masih hidup di mimpinya, Pak. Ya, kadang ada orang tua kita yang sudah tidak ada, kemudian dilihatin lewat sebentar, posisinya sedang senyum. Nah, berarti para ulama menafsiri, oh itu adalah dia mendapatkan kenikmatan kubur. Pakai baju bagus, kemudian bajunya rapi, kemudian tersenyum. Berbeda ketika ketemunya itu dalam keadaan susah, kemudian merengut. Karena ada seperti itu. Kenapa ini? Nah, itu ada kejadian seperti itu, Pak. Ada kejadian ketika orang itu berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, tolong pakaian-pakaian saya ini diwakafkan ke orang-orang yang tidak mampu. Itu belum ditunaikan. Ketika sampai meninggal pun belum ditunaikan. Akhirnya apa? Istrinya didatengin, istrinya dimimpiin, tapi gak ngomong apa-apa. Ini kenapa ya? Bapak saya kok gini, bapak kok gini. Nah, kemudian tanya kepada bapak saya, ini kenapa kok seperti ini? Sebelumnya punya nazar gak? Sebelumnya punya janji gak? Diinget terus. Oh iya, ada janji. Saya belum menyampaikan apa sudah diwasiatkan oleh suami saya. Apa itu? Memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya pakaian diambil semua, diberikan kepada orang lain. Kemudian diketemuin lagi dalam keadaan tersenyum. Ini adalah ibrah atau tanda. Jadi nggak bisa seperti komunikasi seperti orang yang hidup. Nanti tolong pakaian saya diwakafin dah, datangin lagi. Nanti tolong wakafin ya. Yang nggak seperti itu, Pak. Dikasih tanda, hanya sebatas tanda. Di mana tanda ini kita yang akan menerjemahkan tersendiri. Nah itu menerangkan tentang yang ada di dalam kitab Ar-Ruh, Talqinul Mayyit yang pertama, kemudian Talqinul Mayyit yang kedua. Kemudian kehidupan setelah kematian. Jadi kita itu nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan kubur, kemudian disambung dengan kenikmatan surga. Orang yang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu akan mendapatkan siksa kubur, kemudian akan menyambung ke siksa neraka. Nah, orang yang hidup, orang yang meninggal itu bisa melihat orang yang masih hidup. Cuma bedanya hanya sebatas barzah atau penghalang. Nah, orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu dengan sesama orang yang sudah meninggal. Makanya dijelaskan di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan pengikut-pengikutnya atau anak-anaknya biimanin, dengan keadaan iman, alhaqna bihim, itu akan dipertemukan antara orang yang beriman itu kepada keturunannya. Wama alatsnahum min amalihim min syai'. Nah, ini dikecualikan kalau orang-orang yang itu mendapatkan siksa kubur, maka orang itu akan sibuk dengan siksanya sehingga tidak sempat bertemu dengan orang yang bertemu dengan ketika di alam barzah. Jadi sesama orang meninggal itu bisa bertemu asalkan tidak disibukkan dengan siksanya. Kalau disiksa ya nggak bisa.
dia akan sibuk dengan siksanya. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, dia itu akan bisa bersilaturahim ke saudara-saudaranya, ke orang tuanya, kemudian ke sanak familinya, orang-orang yang sudah meninggal. Itu Pak ya. Jadi kajian kitab Ar-Ruh ini adalah menerangkan tentang kematian, proses-proses kematian, kemudian yang sekarang ini bab ke-7. Bab ke-7 itu menerangkan bantahan terhadap orang-orang ateis ketika orang-orang ateis itu mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya siksa kubur, tidak ada yang namanya nikmat kubur. Semuanya itu tetap. Nah, itu di bab 7 itu diterangkan bahwa orang ateis itu melakukan penelitian, Pak. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian ditaruh dikubur semuanya. Ketika beberapa hari dibuka lagi kuburnya. Terus dia bawa orang-orang yang percaya bahwasanya ada siksa kubur atau nikmat kubur. Tuh lihat tuh. Panjang enggak? Kemudian jasadnya juga masih utuh, enggak disiksa, enggak diapa-apain. Lihat nih. Nah, ini bantahan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu dijelaskan Pak di bab 7. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penyampaian atau ilmu yang saya sampaikan tidak seperti Ustadz yang utamanya, ya Pak ya. Terima kasih. Hadani Allah minkum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kami sampaikan pada saat pertemuan, kita suka mengatakan antara akhir dan akhir. Tapi kita mengatakan lebih baik kita mengajarkan bagaimana untuk menjawab si mayat terhadap anak-anak yang tersebut. Nah, saat kita mengajarkan itu, apakah masih di kuburan atau setelah rumah kita bisa mengajarkannya atau dalam lama periode kita bisa mengajarkannya. Kedua, bahasa yang digunakan apakah bahasa yang kita pasti aja. Jadi kalau mengajarkan ini jawabannya seperti ini, itu bagaimana? Baik, tadi ada pertanyaan tentang talqinul mayyit, Pak. Ini sudah saya tebak bahwasanya talqinul mayyit yang diambil itu talqinul mayyitnya, Pak ya. Karena saya melihat di zaman sekarang ini termasuk orang-orang yang diamanai untuk menjadi pengurus pemakaman jenazah. Itu enggak diamalkan talqinul mayyit. Talqinul mayyit berarti yang dimaksud adalah talqinul mayyit yang kedua, Pak ya. Ketika orang itu sudah meninggal. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, sebelum ditinggal dari pemakaman itu jangan jangan malah memberikan sesuatu yang tidak penting buat si mayitnya. Artinya yang penting itu apa? Yang penting itu adalah talqinul mayit itu. Mengajarkan kepada si mayit agar tidak takut menghadapi malaikat. Gitu, Pak. Karena ini pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kita mengajarkan si mayit ini agar bisa menjawab dengan mudah kepada malaikat. Ya. Ini kalau guru kami mengilustrasikan seperti orang yang belum terbiasa ngomong, ya, ketika ijab qabul. Tahu Pak ya? Ketika ijab qabul itu kan diajarkan dulu. Diajarkan kepada naibnya. Nanti kamu jawabnya seperti ini ya. Angkahtuka wa zawwajtuka bimahrin halan. Kemudian jawabnya qabiltu nikahaha wa taswijaha bi nafsi bimahril mazkur halan. Itu jawab seperti itu nanti.
Itu pun diajari masih ada yang salah. Angkah tuka wazawaz tuka. Terus dijawab bingung, diem. Angkah tuka wazawaz tuka. Nggak dijawab bingung. Akhirnya diajarin, ayo kobil tu nikah wa taswija nafsu bimarimat kurhalan. Kemudian diajarin kobil tu nikah wa taswija, baru lancar. Ini ilustrasinya seperti itu, Pak. Ya. Jadi diajarkan kepada si mayit agar bisa menjawab dari pertanyaan itu. Nah, tapi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, ketika setelah menguburkan si mayit, bukan diajarkan talqinul mayit. Kadang ada sambutan. Saya pernah melihat itu sambutan. Memang yang meninggal itu petinggi kampus, ya, orang yang terkenal. Kemudian sambutan rektor ini, sambutan rektor ini, kebanyakan muhasabah kematian. Saya bilang sama keluarganya, ini kasihan si mayitnya. Bukan diajari, malah nyuruh dengerin sambutan. Wah. Padahal yang tepat itu diajarkan talqinul mayit, Pak ya. Kemudian untuk tahlil kapan? Tahlil itu ya bisa ketika setelah talqinul mayit, dibacakan tahlil, dikirim tahlil. Karena apa? Karena proses ketika menjawab pertanyaan itu dianggap lulus. Bisa menjawab pertanyaan, nah kemudian dikirim doa. Dikirim doa pun diterangkan di kitab Ar-Ruh. Doa itu diibaratkan seperti toren air, Pak. Ya, toren air. Jadi ada orang yang masuk ke kamarnya orang minta air. Karena apa? Karena keluarganya nggak mendoakan. Ya, ada yang bareng-bareng torennya sama-sama, seperti di komplek misalkan. Dia nggak punya air sendiri, akhirnya tornya bareng-bareng. Ya, pemandian bareng-bareng, Pak. Itu biasanya kalau doanya summa ila jami ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Karena apa? Karena tidak doakan dikhususkan kepada si fulan bin fulan. Tapi ketika dikhususkan fulan bin fulan, dia itu akan mendapatkan toren tersendiri. Toren tersendiri itu bisa untuk minum, bisa untuk masak, bisa untuk berwudu dan lain sebagainya. Dia aman, karena apa? Dia punya toren. Tapi kalau merepotkan orang lain bareng-bareng torennya, nah, itu pernah, karena di situ diterangkan ada cerita bahwasanya saya itu dapat toren tersendiri. Nah, ini yang bikin iri satunya. Kok kamu enak ya? Dapat toren tersendiri, dapat jatah sendiri. Iya, karena anak saya itu mendoakan setiap hari. Kemudian suatu saat torennya itu hilang. Loh, toren kamu mana? Kenikmatan kamu mana? Terus bilang, anak saya juga udah meninggal. Anak saya ini gak ada yang meneruskan. Jadi doanya itu terputus ketika anak saya ini sudah tidak mendoakan kepada si bapaknya ini. Nah, akhirnya toren ini bareng-bareng sama sesampingnya. Yaitu tadi doa summa ila jami'il kubur minal mu'minina wal mu'minat, beda dengan khususan ila rohi fulan bin fulan. Makanya ketika malam Jumat di Masjid Raya Asmaul Husna itu saya khususkan untuk bareng-bareng. Saya kasih waktu summa ila jami'il kubur minal mu'minina wal mu'minat, khususan ila rohi sebutkan masing-masing. Ya. Kalau saya egois, summa khususan ila rohi keluarga saya sendiri. Ya. Makanya ini bareng-bareng summa khususan ila rohi bareng-bareng disebutkan. Jadi maksud Bapak tadi, talqinul mayit jangan ditinggalkan, Pak ya. Talqinul mayit itu adalah mengajarkan kepada si mayit untuk pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kemudian apakah jawab bisa nggak pakai bahasa kita, ya kan? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bisa. Yang penting diajarkan. Tapi kalau kita mengikuti buku yang sudah dituliskan oleh para ulama, itu pakainya bahasa Arab, ya, dengan kalimat diawali sabbatahullahu bil qaulis sabiti fil akhirah kama sabbataha fid dunya, sabbatahullahu bil qaulis sabiti fil akhirah kama sabbataha fid dunya. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat itu seperti kehidupan di dunia. Artinya seperti itu. Nah, artinya apa? Kita bisa ngobrol, bisa ketemu. Nanti ketika ada dua malaikat, jangan takut, jawab dengan tegas. Man rabbuka, jawab dengan tegas, Allahu Rabbi. Waman nabiuka. Itu kapan waktunya? Ketika mayit itu sudah masuk ke liang lahat.
sebelum ditinggalkan. Karena ketika ditinggalkan 7 langkah setelah keluar dari pemakaman itu, malaikat itu akan datang. Paham Pak ya? Ini diajarkan kepada si mayit untuk bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tapi ada Pak yang tidak atau terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Mau Pak? Ya. Yang pertama, mendawamkan membaca surah Al-Mulk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap malam baca surah Al-Mulk. Insyaallah ketika orang itu istiqomah membaca surah Al-Mulk, orang itu akan dihindarkan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ada kisahnya. Jadi ketika itu ada orang fasik. Orang fasik Pak ya. Orang fasik itu orang yang sukanya melakukan dosa. Kemudian orang itu dikasih amalan sama gurunya untuk bisa membaca surah Al-Mulk. Nah, ini hadis Pak ya. Ini hadis. Orang itu mendawamkan untuk membaca surah Al-Mulk. Nah, kemudian orang itu meninggal. Ketika di alam barzah, dia itu mendapatkan teman. Kamu siapa? Saya Al-Mulk. Terus kamu tujuannya apa? Saya dampingin kamu. Saya nemenin kamu. Ketika malaikat itu datang, mau disiksa, mau dipukul sama malaikat, Al-Mulk di depan. Kamu nggak boleh nyiksa si fulan. Karena apa? Di dalam dirinya fulan ada saya. Loh, tapi orang ini fasik. Wow, bantah-bantahan terus. Akhirnya disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada mayit fasik ini, terus dijelaskan. Nah, kemudian kata Allah, udah diibrahkan, dibebaskan karena dia mendawamkan pembacaan surah Al-Mulk. Pertama. Terus yang kedua, ketika meninggalnya malam Jumat. Ya, malam Jumat itu mulai Kamis sore sampai Jumat sore. Itu terbebas dari malaikat mungkar. Tapi itu susah Pak ya. Kita nggak tahu meninggalnya kapan ya. Kemudian yang ketiga, ketika meninggalnya bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu ada riwayat yang menerangkan bahwasanya orang itu akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Termasuk sahabat Umar Pak. Sahabat Umar itu terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Saking galaknya. Makanya ada hadis yang menerangkan ada kaul ya, menerangkan bahwasanya Sayyidina Ali itu pernah kagum dengan kegalakan Umar bin Khattab. Ini orang kok galak banget ya. Gimana ya? Nanti ketika ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Nah, kemudian Sayyidina Ali itu berdoa meminta kepada Allah agar bisa kasyaf. Kasyaf itu tahu Pak ya? Bisa melihat sesuatu orang yang tidak bisa dilihat. Benar, ketika meninggal Ali itu ketawa sendiri. Jadi Umar bin Khattab ditanya, "Man rabbuka?" Jawabnya apa? "Kamu nggak tahu Tuhanku." Kamu nggak tahu Tuhanku. Kemudian dijawab, "Wa man nabiyuka?" Bukan kalimatnya, "Man rabbuka?" Benar yang kamu tanyakan. Jawabnya seperti itu Pak. "Wa man nabiyuka?" Kamu benar yang kamu tanyakan itu. Akhirnya ditanya, "Kamu nggak tahu siapa saya?" "Kamu nggak tahu siapa saya?" Nah, terus malaikat ini bingung. Ketika mau naik sowan kepada Allah, ditarik malaikatnya. "Jawab dulu pertanyaan saya." saking galaknya Umar bin Khattab. Tarik, "Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu nggak tahu siapa saya?" Akhirnya kata Allah, "Udah biarin orang itu khusus." Khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Abu Nawas, Pak. Tahu Abu Nawas, Pak ya? Abu Nawas itu salah satu orang alim, orang pinter, orang yang dekat kepada Allah, tapi menyampaikan kepada umat itu dengan hiburannya. Ini saya senang seperti itu Pak. Ya, ketika mau meninggal, beliau berpesan kepada keluarganya, "Nanti saya kasih kain kafan yang bekas ya. Nanti saya kasih kain kafan yang bekas." Kan bingung ini, kenapa ya kok meninggalnya minta dikasih kain kafan yang bekas. Nah, kemudian ketika meninggal benar ditanya, "Man rabbuka?" "Saya ini mayat lama gitu. Kenapa kamu tanya gitu." "Saya ini mayat lama, kenapa kamu tanya?" Akhirnya dikasih rukhsah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan. Tapi kalau yang kelas kelas seperti kita ya istiqomah untuk membaca surah Al-Mulk. Ya ada lagi Pak,
menghatamkan Al-Quran ya. Kalau bapak-bapak hafid Al-Quran, bisa menghatam Al-Quran, itu semenjak kita dicabut ruhnya oleh Allah, itu nanti langsung ada teman, kornun, teman. Kamu siapa? Saya itu adalah Al-Quran yang kau baca setiap hari. Beneran? Iya. Kamu tugasnya apa? Saya nemenin kamu. Terus itu ditemenin, bahwa bahkan malaikat pun akan hormat kepada orang penghafal Al-Quran. Nah, itu gambaran lah Pak ya. Tapi kalau Bapak mau ngafalin Quran, diniatkan dari sekarang Pak. Ini resep dari guru kami. Ketika ada kepingin menghafalkan Al-Quran, kepingin melancarkan Al-Quran, pokoknya nambah semampunya. Barangkali ketika kita itu dicabut oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu posisinya dalam keadaan hafal Al-Quran. Karena apa? Nanti dilanjutkan oleh malaikat. Mau Pak yang nyimak malaikat? Oh enggak Pak ya? Alif Lam Mim. Takut di depannya malaikat bawa gebuk lagi. Jangan sampai salah hafalannya. Ya enggak apa-apa, tapi dilanjutkan sama malaikat untuk bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu Pak ya, tentang talqinul maid. Ada lagi? 6:30 Pak ya. Saya kira cukup ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a shifaan min kulli da'. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa lil khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Adani Allah minkum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.